Selamat nih, sekali lagi udah mendapatkan sabuk abadi. Ada hubungan baik lah sama Bali MMA. Terus sekarang Aditya Ginting dari Bali MMA akan jadi rival lu nih. Akan berbutan sabuk nih. Juara lawan juara interim. Gimana perasaan? Gimana si Suwardi persiapannya? Kayaknya tuh Suwardi kok nyantai aja ya. Nyantai-nyantai aja. Sedangkan Aditya tuh kayaknya keras banget latihannya. Gimana pendapat? Apa sih? Api ya? Semangat ya? Iya. Nah itu menurut... Emang kurang gede apa api saya ini? Wah! Nggak lihat nih rambut saya merah nih kan. Merah besi karat. Jadi apinya tetap masih ada nih? Oh masih dong. Bisa nggak sebutin 3 fighter yang paling sulit Becak Lau hadapin? 3, mulai dari yang atas sampai yang paling bawah. Gue mau nanya satu sama Iya, lu. apa tuh? Apa artinya One Pride di mata Becak Lau Suwardi? Keren banget sih, lu bener-bener inspirasi semua fighter yang ada di One Pride. Terima kasih. Nah untuk Suwardi ini what next nih buat lu? What next? Halo Sobat One Pride, ya gua Max Metino. Di podcast kali ini gua ada kedatangan lagi. Siapa lagi kalau bukan Becak Lau ya. Suwardi. Terima kasih banyak Bos. Wah, Gila, nah, kena cincin loh. kena cincin. Aman dong, Aman. Ya. Nah, ini jelang di partai pamungkas kita ya. One Pride 86 ini. Siap. Ini bakalan gokil sih. Bakalan gokil banget. Nah, ini di podcast kita kali ini kita juga akan ngulik gimana nih fight campnya yang udah Suwardi jalanin ya. Karena nampaknya ini yakin banget ya bisa kembali ngalahin si Aditya Ginting ya, yang untuk kedua kalinya nih. Gimana nih? Oke, untuk pendapat saya atau mungkin kesiapan saya pada saat melawan untuk One Pride 86 ini ya standar. Cuman ada Sorry, tapi sebelumnya selamat nih. Sekali lagi, udah mendapatkan sabuk abadi. Iya, sama-sama kan kata kita di Terima kasih banyak bosku. Ya, kan? Ya, ini kita kasih tahu lagi biar pada tahu. Siap. Sebelum yang tadi deh ya, gua potong dikit ya. Apa betul? Gimana rasanya? Kan sempet beberapa kali udah mau pertahanin gelar kan kecopot, kalah sama si Rudy kan, kalah terus udah mau menang lagi, kalah lagi, sempet berkali-kali kan, jatuh bangun. Iya, benar. Akhirnya kemarin ngalahin si Irfan Arwan terakhir. Benar. Terus gimana tuh? Gimana? Kalau lu rasain apa sih? Yang saya rasain perumpamaan kayak kita sakit perut kan. Terus dapat toilet ada bam gitu. Akhirnya gitu ya. Rasa kayak plong ya. Aduh, plong lega. Soalnya kalau misalkan kemarin sama Irfan Arwan misalkan ya, tiba-tiba jatuh lagi, kalah lagi kan lama lagi ya. Iya, lama lagi pastinya. Sempet kepikiran nggak? Itu sempet kepikiran nggak waktu, aduh, padahal tinggal dikit terus. Jadi gini, Prof. Pada saat saya ambisi untuk mendapatkan sabuk abadi yang kedua itu kan gagal, saya juga udah nggak ambisi lagi. Jadi kayak ya sudah, saya cuma pengen berkarya. Yang kedua tuh gagal terus udah, udahlah gitu. Ya udah, pokoknya intinya saya. Berarti lu kecewa dong. Ada kekecewaan juga. Oh tidak, itu justru malah saya menilai diri saya dewasa. Oke. Dimana saya menerima sebuah kenyataan dan di dalam benak saya ada yang bilang bahwa sesuatu yang bukan punya lo kejar sampai manapun juga akan dapat. Oke. Tapi berarti gini, kekecewaan ada tapi itu bisa diatasi. Ya, bisa diatasi ya. Saya bangga malah ke diri sendiri saya dewasa juga ya gitu. Iya. Oh, dewasa juga ya. Iya. Tapi begitu akhirnya bisa kemarin dapat kayak tadi itu perumpamaannya plong banget. Tapi yang ya itu kan pencapaian loh. Betul. Jarang loh. Kan kayaknya sayang juga ya kalau misalkan kita nggak dapat itu ya. Iya, kayak nggak lengkap gitu. Kayak nggak lengkap kan. Nah ini kan ditutup dengan lengkap kan. Semangatnya masih sama nggak nih? Oh pasti dong. Semangat itu ya nggak pernah padam Pak. Kita masih makin berkobar malahan kan. Oh gitu ya. Apalagi kemarin tambah gas 3 kilo kan. Wah. Gas 3 kilo. Komandan itu kan. Saya lihat tuh. Gitu. Dipelintir terus ya. Iya. Emang suka melintir leher, melintir tangan. Nah, itu emang kerjaan dia. Melintir sayur ya. Nah, gue mau nanya nih. Lu kan punya hubungan baik ya sama Aditya Ginting. Iya. Di Bali MMA. Iya, betul. Ya, ada hubungan baik lah sama Bali MMA. Terus sekarang Aditya Ginting dari Bali MMA
akan jadi rival lu nih. Akan berebutan sabuk nih. Juara lawan juara interim. Gimana perasaan lo? Ya kalau saya sama Aditya sih berusaha profesional, terutama diri saya sendiri, saya ingin berusaha profesional untuk menghadapin One Pride FN 86 ini, apalagi ini kan acara perdana di tahun 2025 ya. Pastinya kita akan memberikan penampilan yang terbaik untuk para pecinta One Pride, para pecinta MMA, pecinta combat sport. Gue tahu lu pasti memberikan yang terbaik. Tapi yang gue pengen tahu adalah gimana hubungan lu dengan Bali MMA gitu loh. Hubungannya baik-baik aja. Baik-baik aja. Karena ya paling gak apa-apa nih nanti kalau misal kayak kemarin lu lawan Aditya Ginting, terus sekarang tapi ini lebih prestis lagi nih, lebih bergengsi lagi nih. Lu mau coba mempertahankan sabuk juara. Artinya lu mau copotin sabuk dia kan. Nah, sedangkan dia di Bali MMA, sedangkan lu menjalin hubungan baik dengan Bali MMA secara bisnisnya. Kalau saya dengan Andrew atau Doni ya paling ledek-ledekan aja. Ledek-ledekan? Gimana ledek-ledekannya? Alah, Bali MMA itu apa? Kami bisa ngadepin dia kan. Oh gitu? Yoi. Di Asta juga banyak bully sama kayak kalian. Dia ketawa-ketawa aja. Oh gitu ya? Kamu akan kalah nanti. Kamu yang kalah, saya bilang gitu. Oh gitu, jadi nggak masalah? Nggak ada masalah. Nanti baper nggak tuh? Enggak sih. Saya tahu dia enggak. Enggak ya? Enggak. Yang penting jalan terus ya itunya ya? Betul. Enggak tahu Adit ya? Adit. Itu Adit apa enggak? Oh gitu. Iya. Oke. Nah, sekarang persiapan yang tadi kita lanjutin tadi tuh. Persiapan cukup bagus. Apa yang cukup berbeda matang. nih? Ya, training camp yang kemarin kan udah tahu nih Adit tuh seperti apa. Ya. Nah, apa bedanya? Kalau training camp semua fighter pasti training camp lah, gitu ya. Bedanya banyak libur, Pak. Wah, banyak libur ya, bener sih, ya bener. Jadi kendala kita kan waktu itu sempat kita diumumin fight di Februari. Iya, cuman ancang-ancang kita itu udah jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari, terus kan kita juga tahu ada kendala libur Desember, kemudian Natal, tahun baru bebarengan itu, terus Lebaran, puasa Lebaran itu kan kendalanya banyak sekali. Betul. Nah, jadi mungkin tantangan terbesarnya ya saat kita berlatih dengan kondisi yang ada itu yang kita harus ibadah puasa dengan baik juga gitu. Oke. Nah, cuman habis Lebaran nih ya kita gas senormal seperti biasa, dan ini merupakan mungkin training camp terbaik saya karena, gitu? Karena saya nggak ada cedera, nggak ada apa. Oh, secara cedera. Iya. Tapi gini, banyak nih ya teman-teman ya yang ngomong begini. Gimana si Suwardi persiapannya? Kayaknya Suwardi kok nyantai aja ya. Nyantai-nyantai aja. Sedangkan Aditya tuh kayaknya keras banget latihannya. Iya, gimana pendapat? Ya apa ya? Bener nggak sih yang orang bener banget. Kayak nyantai aja gitu loh. Adit tuh emang keras itu latihan kayak gedebak. Latihannya keras banget. Kayak bahaya ya kalau cedera, jangan sampai cedera. Mudah-mudahan kita doakan sampai hari H nggak ada cedera ya. Harapan kita tapi kelihatannya latihannya keras banget sih Adit. Sangat keras. Dan ini bener-bener siapin banget untuk ngelawan saya. Oh, dia pasti siap loh. Dan ambisi pasti itu. Bener. Dan banyak juga yang memprediksi wah bisa copot nih. Karena ambisinya dia masih semangat. Gimana tuh? Jadi pola latihan saya baik itu melawan Adit atau mau melawan fighter-fighter lain sama. Ya kayak gini-gini aja gitu. Gini-gini aja tuh gimana? Coba jelasin gitu loh. Gini-gini aja paling sparring MMA 9 sampai 10 ronde gitu. Oke. Terus kickboxing 21 ronde. Kickboxing 21 ronde, 1 ronde 3 menit gitu. Iya. Terus MMA 10 biasanya ronde. 9 sampai 10. Berarti 1 ronde 5 menit. Kemudian kita istirahat 1 menit atau istirahat bebas. Kalau kickboxing 30 detik. Oh, 30 detik. Kalau MMA 1 menit. 1 menit, oke. Standar ya. Senin drill 2 jam gitu aja paling nggak banyak-banyak. Berarti sehari bisa latihan sparringnya 2 jam gitu? Nggak sparring full mateng banget tuh 1 jam. Oke. Dalam seminggu itu berarti persiapannya yang sparringnya itu berapa, dalam seminggu tuh berapa kali gitu? Untuk sparringnya, sparring kerasnya? Sekali aja ya. Terus sisanya light ya. Sabtu Minggu libur kan kayak biar kayak apa ya, pegawai negeri kan gitu. Biar pegawai negeri. Oke. Jadi persiapannya udah sama aja dan itu merupakan formula yang memang Suwardi ya. Iya, dan sebenarnya karena saya lihat orang selalu kayak itu orang masih ngerok, masih nyantai ngopi, yang lain gedebak-gedebuk kayak gitu aja gitu. Jadi banyak yang bilang,
ini kayaknya banyak yang ngomong nih, ini kayaknya kalah nih Suwardi nih, kenapa? Ini nyantai banget, lihat tuh si Aditya. Gitu, semua banyak yang ngomong gitu loh. Betul. Nanggapinnya gimana lo? Ya, nggak apa-apa, santai. Nggak apa-apa. Ya emang kayak seperti ini dan teman-teman juga banyak yang nanya kan, kenapa sih sesantai itu? Aku sih cuma ngomong ke teman-teman, ya kalian dalam menghadapi sesuatu ya harus santai. Tapi gini, tapi serius pada saat latihan. Latihannya serius. Serius. Berarti gini, dibilang santai itu maksudnya apa? Kan banyak teman-teman yang bilang ini Suwardi latihannya santai lah itu. Kalau si Adit latihannya keras. Santai itu waktu latihan nyantai atau setelah latihan nyantai? Mungkin mereka melihat dari mimik muka saya yang tenang. Jadi kalau ketika tenang terlihatnya santai. Tapi kan? Jadwal latihan kan gini, mungkin ya, Adit dalam seminggu itu latihan sparring kerasnya bisa mungkin lebih dari 1 kali. Ya. Gitu kan? Ya. Mereka persiapannya gitu. Sedangkan Suwardi cuma 1 kali. Nah itu kan akan ada pengaruhnya ya dari muscle memorinya, muscle endurance-nya, speed, power, teknik, strategi gitu. Nah itu kan berpengaruh. Nah mungkin itu kali yang dimaksud sama teman-teman. Mungkin. Tapi kan kita nggak tahu ya, mungkin yang ditongolin juga di sosmednya doang. Oh gitu ya. Iya betul. Jadi artinya Suwardi artinya nyantai ini nggak benar-benar nyantai? Enggak. Saya serius pada saat latihan, benar-benar serius. Mungkin ada beberapa teman-teman fighter yang pernah bergabung dengan saya latihan, mereka ngerasain juga. Kegilaan kita di Asta itu seperti apa gitu. Nah kemarin nih si Adit waktu lawan Billy. Enggak, Becak Lawu waktu itu. Ya, lawan Becak Lawu. Waktu itu kan beberapa kali udah dapat back tuh ya. Udah dapat back ya, udah nyerang dari belakang. Terus dia bisa bertahan dengan baik. Gimana lo ngelihat Aditya Ginting ini mulai dari awal perkembangan sampai sekarang, sampai akhirnya bisa kemarin lawan Becak Lawu, ya kan? Sampai sekarang persiapan, gimana lo lihat perkembangan dia? Perkembangannya cukup bagus, cukup grafiknya itu kan naiknya cepet gitu loh. Ya? Terus kalau mungkin tadi Prof Max bilang sempet dapat back, ya bukankah teman-teman suka yang lama-lama gitu kan? Adegan sampai 5 ronde. 5 ronde bilangnya ya, biar bisa ngelihat melihat permainannya. Memang benar. Nah, saya selalu mau ngelihat yang 3 ronde, 5 ronde, tapi endingnya ada finishnya. Iya. Gitu dong. Jadi lengkap, kita bisa lihat strategi permainannya, kita juga bisa lihat hasil finishnya. Adit bisa saya bilang ya fighter yang lengkap ya, atas bawahnya cukup bagus, kemudian daya tahan tubuhnya juga luar biasa. Betul. Kemarin juga kita berusaha mau finish tapi nggak bisa, emang kuat ya nggak apa-apa, kita nikmatin aja sambil kita gerus habisin tenaganya, dan terbukti kan udah 45 mulut terbuka ya kan. Itu kan berarti mulut terbuka ya. Habis. Pas kelima tuh didominasi banget tuh. Iya. Dominasi banget, dapat back saya ngelihat ya. Nah, waktu persiapan training camp ini, yang sekarang ini, ada beberapa karakter temen sparring nggak yang mirip dengan Adit? Gaya mainnya? Banyak. Oh ada? Banyak. Kebanyakan teman-teman itu kan kayak, ya, apalagi yang muda-muda ya, mainnya seruduk, overhand, tubruk, power gitu ya. Ya saya sih. Berarti udah siap dong ya? Sangat siap banget dong. Ini mau soalnya saya juga, wah ini saya pribadi nih ya, gue pribadi juga ngelihat, wah ini bahaya nih si Adit. Jujur aja. Beberapa orang pada ngomong, gimana Prof yang ini? Wah yang ini susah, saya bilang beneran. 50-50 gitu. Kalau secara pengalaman memang. Tapi kalau secara usia dan api ya, semangat ya? Iya. Nah itu menurut. Emang kurang gede apa api saya ini? Wah. Nggak lihat nih rambut saya merah nih kan. Merah besi karat. Jadi apinya tetap masih ada nih? Oh masih dong, api nggak di sini. Emang mau sampai kapan apinya itu terus ada? Api akan terus ada Bang, tapi mungkin saya di panggung itu nggak tahu ya. Saya nggak mau bilang mau fight kali ini saya last dance atau gimana, saya nggak mau. Itu biar dari saya. Enggak ya, nggak usah ngomong gitu deh. Oh nggak mau. Nah, saya nggak mau memutuskan sesuatu di atas ring. Iya, tapi kan usianya Adit memang jauh lebih muda ya. Jauh lebih muda. Itu pastinya dia memiliki unggulan fisik lah kayak gitu. Itu waktu kemarin kan juga sama ya, waktu bertanding sama Adit ya. Itu juga pasti udah diisukan. Iya. Pada saat berhadapan dengan Adit, masalah nggak sih waktu itu? Enggak ada masalah. Secara fisik, nafas? Ya, saya kan di One Fight ini
setiap kali fight selalu ketemu yang lebih muda kan, karena saya paling tua di sini kan. Jadi ya nggak ada masalah semuanya juga saya jalani dengan baik, saya menangkan dengan baik. Ada yang finish, ada yang mendominasi. Saya rasa saya nggak perlu ngebuktikan hal yang lebih lah di One Pride ini. Mungkin karena semua orang tuh sayang sama saya, makanya khawatir gitu sih. Iya. Gitu. Luar biasa sih, luar biasa. Tapi ini gokil loh, kemarin dapat juga selain sabuk abadi, dapat ini kan, best submission. Oh iya betul. Dapat best submission loh, ya. Suwardi dapat best submission. Jadi, wow, luar biasa. Gokil sih. Nih, dia itu tanding 15 menang, 4 kalah kalau nggak salah ya. Berapa sih? 3 ya. 15-3. Nah, 15 dari 15 pertarungan itu dia kemenangan. Itu semua finishnya dengan kuncian semuanya. Jadi semua finishing rate rata-rata pernah menang poin itu 3 kali. Iya. Sisanya semua finish gitu loh. Americana 3 kali. Kimura 3 kali. Kimura 1 kali, waktu itu armbar 1 kali, kemudian RNC 3 kali. Iya, triangle ada. Triangle 2 kali, guillotine choke 2 kali, ya. Itu gila sih. Itu jadi akhirnya makanya dia dapat jadi the best submission fighter gitu, ya. Itu nah, yang saya pengen tanya nih, kalau Suwardi sendiri bisa nggak sebutin 3 fighter yang paling sulit Becak Lawu hadapin? 3, mulai dari yang atas sampai yang paling bawah. Rama, Rudy, sama Agus mungkin. Rama, Rudy, Agus. Iya. Oh, 3 itu ya. Iya. Agus ya. Agus alot aja. Alot ya. Dibanting-banting lagi. Iya. Suplex. Tapi ya ternyata memberikan tontonan. Oh gitu ya. Rama, Rudy, Agus. Iya. Oh iya, itu seru banget sih. Ada kalau Rudy dia udah retire ya. Ya. Agus belum. Tapi Agus kan kalah. Kalau Rama, kalau misalkan ada kesempatan lagi gimana? Boleh kan. Sikat lagi. Kan Prof juga tahu, teman-teman juga tahu, ketika saya dengan Rama itu kan selalu ada dramanya kan. Kadang-kadang saya dipertemukan tiba-tiba ya. Iya gitu. Jadi apa ya, kita kesiapannya beda gitu. Tapi kalau ada kesempatan ya, kalau saya belum pensiun, hayo gitu ya. Iya. Sama-sama P1 juga. Oke, benar. Dan dia udah jadi warga juga ya. Iya, betul sekali. Tapi nggak membuat ini menjadi tidak. Ya, kita akan mengajarkan kan dia mengidolakan ini Becak Lawu juga kan. Orang tua. Tapi ya itu usia menurut saya cuma ada di angka aja ya. Tapi lihat fisiknya dong. Iya, sama kan usia. Malah dibalikin. Nah, ini berarti gimana nih ngelihat gamenya Aditya ini dengan 2 kemenangan terakhir dia pada saat dia ngelawan Gunawan, dia ngelawan Billy Pasulatan, gimana lo lihat? Melawan Gunawan sih udah sangat diprediksi banget ya, karena Gunawan juga udah lama banget nggak fight. Terus kita tahu Gunawan juga kurang sekali yang namanya sparring partner. Iya, dia di Surabaya sejak COVID itu dia udah itu ya, sih. Bener-bener ya itu udah diprediksi dia bakal menang mudah. Nah, melawan Billy ini sebenarnya kayak kekhawatiran banyak orang tentang saya bakal dilibas sama Aditya itu karena berkaca dengan pertandingan Billy. Billy kan salah satu the best fighter di One Pride kan? Klastro. Gimana? Nggak jelas. Klastro. Sedotan bang. Klastro ya. Iya. Gitu ya. Klastro. Iya betul. Catat tuh. Ini beda ya? Beda bang. Oke. Lanjut. Fly itu bisa terbang, bisa bawa sedotan ya kan. Udah diomongin belum? Belum ya. Karena suatu saat mungkin aja loh. Ya, mungkin. Oke, lanjut terus ya. Jadi melihat perkembangannya. Mereka berkaca dengan pertandingan Adit melawan Billy. Di mana Billy dibuat seakan-akan nggak berdaya di ronde 2, 3, 4 kan. Dengan strike-nya yang tajam, kemudian stamina yang meledak-meledak, bisa ngebanting sana, ngebanting sini. Betul. Tapi itu kan Billy sekali lagi ya. Billy ya. Iya. Ini Suwardi Becak Lawu bro, beda ya. Harusnya mereka berkaca dengan pertandingan saya dengan Adit pertama. Oke, gitu. Lebih fair. Billy ya. Lebih fair ya. Lebih fair. Kalau di compare ya
nggak apple to apple lah gitu kan. Tapi dengan berjalannya waktu, masuk dengan rematch yang kedua, iya, nggak kegerus dengan waktu usia. Nah, usia kan hanya angka Wah, katanya, sama ya, iya, gitu ya. kata Pas dulu Prof. dikit Mac ya kan. Oke, jadi nggak masalah Betul, ya. betul. Walaupun kita sudah kepala 4, ya ayolah gitu, gas gitu kan. Nah, untuk gameplay ini Suwardi ini modelannya itu berarti mempelajari lawan juga ya? Ya, kita modelannya. pasti selalu meriset Kita setiap research mau dia pertandingan punya ya. pertandingannya dipelajari, Ya. gayanya gitu ya. Ya, betul Terus, sekali. tapi saya juga melihat pada saat situasi terdesak, tiba-tiba adaptasi Suwardi sebagai petarung yang adaptif tuh bisa keluar. Itu nggak semudah itu sebenarnya orang bisa melakukan itu. Itu bagaimana, emang ada latihannya atau memang itu Suwardi ngerasa itu talent, fight IQ atau apa gitu loh? Jadi situasi seperti itu saya bisa dapetin atau bisa saya latih lewat pencak silat sama Brazilian Jiu-Jitsu. Oh, oke. Di mana kita berusaha dituntut untuk berpikir di saat posisinya benar-benar terdesak. Karena sering sparring ya. Sering sparring. Dan hidup simulasi. hidup saya sering terdesak kali. Terdesak juga. Betul sekali. Sering terdesak pada saat simulasi sparring. Jadi tapi sekarang simulasinya Adit lebih sering nih di situ Kak. Kan seminggu bisa berapa kali sparring? Nah, saya kan sehari juga bisa 4 kali, Pak. Cuman nggak ketahuan gitu. Nggak ketahuan. Nggak ketahuan ya. Berarti salah dong mereka ngomong santai-santai. Salah, kalian salah. Hanya saya dan Max yang benar. Wah, keren sih. Ya, nanti tanggal 3 Mei gameplaynya seperti apa nanti kira-kira? Saya bakal menikmati sebuah pertarungan layaknya pesta sih. Ya. Oke. Ronde 1 mau seperti apa, hayo. Ronde kedua seperti apa, hayo. Ketiga apa, hayo. Keempat apa, hayo. 5, hayo. Tapi hati-hati ketika mungkin pukulan saya atau kuncian saya bersarang di ronde 1 atau 2 selesai, ya mohon maaf nggak bisa ngasih tontonan. Oke. Ya, jadi Suwardi masih ngerasa bahwa pukulannya Suwardi ini masih lebih berbahaya dibandingkan si Adit ya? Kalau dari bahasa ya tadi ya? Iya, bahaya kan. Di pertandingan pertama juga dia mau tidur tuh, goyang-goyang bangun. Dia bilang loh kalau nanti dia akan take down, terus ground and pound dan finish. Semua orang juga ngomong seperti itu, Bang. Semua orang bisa berencana gitu. Saya bakal pukul kau, Wardi. Saya bakal jatuhin Wardi. Buktinya mana? Begitu. Sepede itu ya? Iya, saya sombong karena saya udah buktiin. Karena udah buktiin ya? Udah jadi the best submission fighter, dapat sabuk di one fight, jatuh bangun udah berapa kali? 2-3 kali. Iya, banyak sekali. Terus dapat sabuk abadi. Dapat anak. Ya? Enggak ya, beda lagi. Beda lagi itu. Beda podcast nanti ya. Oh iya, benar. Beda podcast. Podcast obat kuat itu. Oke, jadi nanti kalau berhadapan dengan versi terbaik dari Aditya Ginting, ya berarti ngeflow gitu maksudnya. Atau udah ada gameplay nih, gue akan sikat lu prediksinya di ronde sekian dengan finish dengan teknik-teknik ini 1, 2, 3 gitu. Prediksinya seperti apa? Kalau saya bertemu dengan versi terbaiknya Adit, dia akan bertemu dengan versi dewanya Suwardi seperti itu mungkin. Versi dewa. Iya. Berarti bener ya, ini persiapan Suwardi yang paling ini bagus, ya? paling bagus. Dari Dari suplemen, dari gitu makanan semuanya luar biasa. Support system banyak nih. Banyak dong. Wah, keren. Saya juga pengen ngajarin juga ke teman-teman fighter-fighter yang lain bahwa kita ini berharga. Oh iya, betul. Kita bisa menjual diri entah pada mungkin produk-produk atau kita nyari sponsorship. Ya, intinya ya seorang fighter ya bikin lo bersinar biar bisa dilirik orang kan gitu. Oke. Gokil sih ini dengan usia segini ya. Dan termasuk petarung dari awal nih. Dia dari awal loh. Dari audisi saya udah ngelihat mukanya dia, dari dia juara pertama di turnamen waktu itu ya. Betul. Turnamen sampai hari ini masih ada di sini. Betah loh dia. Tapi saya mau ngasih tahu nih, nih. Pada saat 2017 tuh saya banyak lirik beberapa
kayak event-event dari luar negeri. Oh gitu, iya pastilah. Nah, dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan. Tapi saya sudah bilang ke dulu ketum sama ke teman-teman PSHT, ke teman OnePlate bahwa saya masih di sini akan kemana-mana. Luar biasa. Mungkin saya akan mengakhiri karir di OnePlate tadi. Gitu. Luar biasa. Aduh, bergetar nih dada dengar. Sama. Karena akan didengar nih. Oh iya. Dengan ketum kita, ya. Siap. Dengan Prof. Fransino juga mereka akan dengar ya. Ini luar biasa sih. Ya, jadi, wujud dari loyalitas saya, wujud dari kayak keyakinan saya bahwa MMA ini bisa berkembang pesat, MMA ini bisa maju di Indonesia. Saya sudah membuktikan diri dari 2016 yang bukan dari siapa-siapa bisa menjadi sesuatu gitu, dan berharap orang-orang termotivasi. Gue mau nanya satu sama apa tuh? Apa artinya One Pride di mata Becak Lau Suwardi? Ya sesuai dengan namanya, One Pride, satu kebanggaan. Oh gitu ya? Iya. Jadi buat Suwardi ini suatu kebanggaan, bisa menjadi juara di One Pride, bisa bermain di sini. Betul, karena bagaimana juga One Pride yang mengubah hidup saya, Bang. Oh gitu? Iya, dimana saya bukan siapa-siapa, yang nggak dilihat banyak orang, terus kemudian yang tadinya saya fight hanya berangkat dengan tim dan keyakinan doang. Nah, tapi sekarang semua membanjiri arena One Pride, sekarang membanjiri tribun kita. Orang tahu One Pride, orang tahu PSHT, orang tahu mungkin fighter-fighter lain. Itu sebuah kebanggaan. Oke. Jadi One Pride nggak cuma sekedar kebanggaan, tapi ya titik balik hidup saya di sini. Oh gitu ya. Waduh, saya merinding dengarnya loh. Saya merinding dengarnya ini. Keren banget sih. Jadi keren banget sih. Lu bener-bener inspirasi semua fighter yang ada di One Pride. Terima kasih. Nah, untuk Suwardi ini what next nih buat lu? What next? Tadi saya bilang saya nggak mau mengakhiri karir saya di atas ring, saya nggak mau naruh glove saya di atas ring karena yes. Karena apa? Karena itu akan menyakiti banyak orang. Ya, betul. Ketika saya taruh ada orang-orang yang menangis, yang mengeluh-ngeluhkan, tolong jangan pensiun. Tapi kalau saya ngomongnya di belakang kan nggak ada yang nangis. Gitu. Oh, enggak. Tapi nggak, lu tuh inspirasi banyak orang beneran. Iya. Bener. Usia bukan masalah kalau memang latihannya bagus ya, pola hidupnya bagus, gitu loh. Gaya latihannya, semuanya, support sistemnya, gizinya dan lain-lain. Itu menjadi inspirasi. Gini, maksudnya dengan seusia begini, lihat banyak yang, maaf ya, masih muda udah kena banyak obesitas, boyo, ya, enco, udah banyak kena diabetes. Banyak. Usia masih muda, bahkan belum usia 30, masih 20 tahun, dengan makanan junk food yang sekarang ini, itu banyak loh. Ini kan menjadi contoh juga ya, dengan usia segini masih performa masih luar biasa. Bagus, masih bisa stylish. Tuh, stylish. Jangan megang rambut dong lu. Oh iya kan. Kenapa? Oh iya, sorry bang. Baru nggak saya. Berarti oke, udah terjawab ya bahwa maksudnya untuk masalah orang-orang udah begadang-gadangkan bahwa akan pensiun, bahwa Suwardi akan terus berkarya. Lebih tepatnya saya tidak mau mengakhiri sebuah kefighteran saya di atas ring dengan seperti teman-teman yang menaruh glove. Iya. Tapi satu catatan penting adalah saya masih membesarkan MMA, entah itu di amatir atau di profesional. Jangan sedih Pak. Kita tetap berharap bahwa Suwardi akan terus berkarya karena masih banyak anak-anak yang perlu inspirasi. Pasti. Saya tidak akan meninggalkan dunia yang sudah membesarkan saya, Prof. Dan saya sudah berjanji pada diri saya bahwa ketika saya pensiun, ketika saya selesai di atas fight, giliran saya untuk membawa adik-adik yang jauh di pedalaman daerah sana untuk bisa berprestasi lewat jalur mungkin di IBC MMA, kemudian masuk ke One Pride dan bisa masuk road to UFC dan menjadi petarung UFC seperti seniornya JK Saragi lewat One Pride MMA yang untuk Indonesia pasti. Untuk Indonesia. Oh ya, ini ada lagi nih yang pada ngomong juga ya. Ini banyak sekali yang ngomong juga di media sosial kalau
Aditya Ginting nih, Young Hungry Lion ya. Iya. Lapar ini versus veteran. Ini kayaknya udah waktunya, udah saatnya nih si Young Hungry Lion ini yang jadi juara ya. Lu nanggepin itu gimana? Ya kan Young Hungry berarti Lion lapar kan. Lapar. Ya. Kalau nggak ada makanan gimana? Oh, nggak ada yang bisa dimakan? Iya dong. Oh, kalau jadi makanannya menghindar. Bisa aja dia. Dasar. Ah iya kan. Ya mati kelaparan dia di atas ring nanti. Kalau makanan diracun gimana? Iya. Jadi nggak ada yang bisa dimakan gitu ya? Nggak ada yang dimakan. Kalaupun dimakan bisa pun juga keracunan dia gitu kan. Dan kamu tahu seperti kemarin di preskon sang singa ketemu sang macan tua yang ompong katanya. Nggak bisa gigit tapi ngemut. Ngemut ya bisa ya. Diemut ngemut itu mati pelan-pelan loh. Iya. Kalau digigit langsung mati langsung. Kalau ini diemut matinya pelan-pelan loh. Iya, geli-geli lagi. Nah, kalau Suwardi ini motivasi lu apa sih ya? Lu sampai usia gini masih aja fight. Apa sih yang memotivasi lu gitu? Yang memotivasi ya? Nggak semua orang kayak lu soalnya. Banyak yang masih muda baru tanding 1-2 kali udah belum dapet ranking tiba-tiba udah cabut. Udah jadi ngelatih atau udah ngapain gitu kan. Motivasinya saya pengen lebih baik. Dan saya masuk ke dunia MMA kan Prof Max juga tahu, hitungan saya tergantung tua masuk ke dunia MMA. Betul. Dan karir saya kan nggak begitu panjang banget. Iya. Dan saya ngerasa kayak, iya saya masih menikmati gitu loh. Iya. Ini baru 2 tahun, 4 tahun, 10 tahun yang lalu, jadi saya masih enjoy aja gitu. Betul. Kadang-kadang lupa umur sih emang. Tapi ya gimana, edik banget sih MMA ini menurut saya. Lu kasih ini dong, kasih sapa atau lu kasih saran buat fans lu ya yang tersebar di seluruh Indonesia. Apa yang jadi yang memotivasi lu dan pesen lah buat mereka gitu loh. Motivasi saya untuk masih terus berkarir di dunia MMA sampai umur 40 ini, lebih tepatnya sebenarnya 43, cuman di One Pride 28 terus. 38 terus nggak apa-apa lah ya, dimudain kan. Ya. Sebenarnya 43 di umur yang masih muda ini masih biasanya teman-teman kan gaya hidupnya kurang sehat, kemudian pola makan nggak bener. Oke, contoh saya masih bisa bugar, saya masih bisa bertarung di atas ring, saya bisa bertahan sampai 5 ronde. Ini untuk teman-teman agar ikutin pola hidup sehat, pikiran yang fresh, agar kalian bisa seperti Suwardi Becak Lau pastinya. Luar biasa, gokil. Gak sabar nunggu 3 Mei, jadi ajakin dong ini semuanya nih. Buat para pecinta One Pride MMA dimanapun kalian berada, dan khususnya dulur-dulur PSHT se-Jabodetabek, nggak cuma Jabodetabek, mungkin yang lain juga bisa datang, saksikan dan dukung One Pride Fight Night 86 yang akan diselenggarakan di Hall A Basket Senayan Sabtu 3 Mei 2025. Datang siang-siang biar kita bisa lihat semua pertandingannya. Wih, mantap. Saya yakin kalian dulur-dulur akan menghitamkan arena One Pride, dan keyakinan itu datang dari moto kita untuk selalu mendampingi saudara yang berjuang. Wis, luar biasa. Let's go. Thank you banget Suwardi ya. Di sini terima kasih juga nih untuk sponsor-sponsor yang udah support kita One Pride MMA ya, yaitu Kaltim Prima Coal, Energi Mega Persada, Bakri Pipes Industries, ada Nix, warna-warni. Jangan lupa ya, saksikan One Pride 86 yang akan diselenggarakan pada 3 Mei ya, Jakarta di Hall A Basket Senayan. Oke, datang, hitamkan arena untuk Sang Becak Lau dan Aditya Ginting. One Pride untuk Indonesia. Let's go. Ya, mantap.